Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pak Bahtiar tadi ngomongin sistem sih sedikit. Apa sih yang Kemendagri usulkan atau rencanakan untuk membangun partai politik yang Iya, lebih baik lagi? Sistem apa yang akan di ini? saya kira ada 3 bagian pokok ya. Pertama, aturan main yang hendak kita bikin adalah sejak awal berdirinya partai itu dipastikan sehat. Kalau diibaratkan manusia lahir itu sebelum Ya. bronjol ini lahir, sudah sehat dalam tubuhnya. Jadi kaedah-kaedah minimum itu terpenuhi di anggaran dasar itu. Ada anggota, manajemen, tata kelolanya. Jadi sebelum disahkan sebagai badan hukum, itu prinsip-prinsip baik dalam organisasi itu sudah dipenuhi sebelum diberi badan hukum. Maka kita cek apakah persyaratan-persyaratan hari ini untuk mendirikan partai sudah cukup lengkap atau masih banyak hal-hal termasuk tadi sistem integritas dan lain-lain sudah bisa kita masukkan dalam persyaratan misalnya. Nah setelah dicap sebagai badan hukum partai, lalu kan dia berinteraksi. Ada hak dan kewajibannya di ruang publik, ada larangannya juga yang tidak boleh, dan bahkan mungkin ada sanksinya. Ini harus diatur karena ketika berinteraksi ruang publik kan dia tidak berdiri bebas kan begitu. Nah kemudian dalam konteks negara karena bagaimanapun subsistem negara, kalau dia melanggar prinsip-prinsip konstitusi kan ada juga mekanismenya. Bagaimana misalnya terjadi misalnya kalau bubar oleh pembubaran karena diri sendiri, ada tata kelolanya, bukan hanya segelintir orang tiba-tiba dibubarin saja terus yang lainnya pengurus di daerah nggak diajak bicara. Saya kira kita hendak membangun sistem kepartaian yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola partai politik yang sehat, dan saya kira Pak Pahala dengan di KPK dengan selama ini Perludem banyak memberi kontribusi, dan materi-materi ini tentu akan menjadi masukan positif dalam pembahasan nanti gitu. Jadi ada kesempatan, anggaplah diskusi malam ini sebagai cara kita untuk merangsang diskusi untuk hal seperti ini. Mungkin banyak ide yang belum kita tangkap apa yang sebaiknya kita ke depan gitu. Oke, Bang Pahala, apa Bang Pahala yang harus dilakukan oleh partai politik yang kalau tadi kan yang baru dan mungkin yang sudah berdiri, gitu. Apa yang harus dilakukan agar menjadi partai politik yang sehat? Ya, dari kami, dari KPK, tentunya dari sisi pencegahan korupsi gitu, seakan dapat momentum yang lebih kuat lagi waktu rilis Corruption Perception Index, CPI. Kan disebut jelas di situ gimana politik dan bisnis itu kalau berdua ketemu, itu cilaka lah soal korupsi kan gitu kan. Jadi kita yakin sekali dengan Kemdagri, dengan teman-teman Perludem, ini upaya bersama. Kita bukan hanya cerita uang, kita bukan cerita kader, apalagi cerita tokoh, bukan. Kita bilang ini sistem integritas partai politik harus didorong supaya kuat dari regulasi ke revisi undang-undang parpol, supaya lebih kuat dari sisi keuangan ke Kementerian Keuangan. Kita bersurat ke Presiden tahun lalu soal itu. Dan di lapangan gitu kan harus ada yang menilai ini. Kita bilang penilaiannya mari semua stakeholders menilai, sehingga partai juga merasa diawasi. Karena sekarang sudah perhatian sudah diberikan, nah tinggal dari partai, ayo dong maju. Kita ada ukurannya gitu, ya kalau nggak pas nanti kita pasin juga bisa gitu. Tapi dari regulasi, dari keuangan gitu kita harapkan jadi orang yang masuk partai benar-benar orang-orang yang berkualitas juga. Kadernya baik gitu, dan nanti keseluruhan masyarakat menikmati nih kepala daerah yang benar gitu, jangan yang udah tersangka masih menang pilkada. Itu kan gitu-gitu sebenarnya masyarakat juga mesti dididik juga. Kita pikir itu, jadi kita akan terus kerja buat penguatan partai politik karena ini bukan pilihan, ini keharusan aja. Mbak Titi, terakhir Mbak Titi. Iya, kalau bicara penguatan partai maka kata kuncinya adalah institusionalisasi partai. Jadi bagaimana kita memastikan partai politik menjadi institusi yang betul-betul institusi publik. Kalau ibarat perusahaan, kalau dia go public itu kan menandakan bahwa perusahaan itu sudah sehat. Nah, sebagai institusi demokrasi maka partai politik bukan institusi privat, dia institusi publik. Oleh karena itu nilai-nilai dan karakter demokrasi juga harus dioperasionalisasi di dalam tata kelola internal partai. Nilai demokrasi itu kan transparansi, akuntabilitas, anti korupsi, dengan menjaga integritas begitu. Itu yang harus kemudian terefleksi di dalam tata kelola partai. Makanya kemudian kalau bicara penguatan partai,
penguatan partai bisa dilakukan, salah satu instrumen yang bisa digunakan adalah penguatan pembiayaan partai politik oleh negara. Karena kenapa? Dengan ada penguatan pembiayaan partai politik oleh negara, partai menjadi lebih aksesibel bagi semua. Ketika dia menjadi aksesibel bagi semua, fungsionalisasi partai bisa kita upayakan. Pendidikan politik bisa berjalan, kaderisasi bisa berkelanjutan, rekrutmen politik yang demokratis bisa diterapkan, sehingga demokrasi itu bukan hanya untuk rakyat, tapi juga demokrasi berjalan di internal partai. Jadi penguatan partai politik bagi kami sama maknanya dengan demokratisasi internal partai. Nah, ini yang perlu diterjemahkan di dalam undang-undang partai melalui berbagai elemen yang akan diatur. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Batiar, Bang Pahala, Mbak Titi. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini di Indonesia Bicara. Saya Samuel Purba pamit undur diri, MNC News, channel nomor 1. Terima kasih, sampai jumpa.